سبيل الله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي
كأنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون أعد الله لهم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi hadi wa sanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Para hadirin, bapak-bapak dan ikhwan sekalian, hafizakumullahu ta'ala jami'an. Alhamdulillah, pada malam hari ini, di malam Rabu, di malam yang ke-25 di bulan Dzulhijjah 1442 Hijriah, dengan izin Allah dan taufiknya, kembali kita hadir
melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah, dan nanti sholat berikutnya, sholat isya, kita bersabar duduk di rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, bermajlis untuk saling mengingatkan tentang ajaran agama yang mulia ini dan mengingatkan pesan-pesan dari Nabi kita Muhammad SAW, hadis-hadis beliau yang dikumpulkan oleh Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Al-Adab Al-Mufrad. Hadirin sekalian, pembahasan kita dalam kitab ini masih dalam pembahasan tentang bab yang ke-81. Bab yang ke-81 adalah bab man mata lahu siqtun, bab tentang orang yang meninggal anaknya pada usia bayi di kandungan atau yang keguguran. Bab tentang orang yang ditinggal mati oleh anaknya dalam kondisi keguguran di kandungannya. Kita sudah membahas 2 hadis dalam bab ini, dan kita juga sudah sedikit menyinggung hukum-hukum yang terkait dengan bayi yang meninggal di kandungan. Bagaimana proses penyelenggaraannya? Yang kita sudah jelaskan kapan diselenggarakan seperti biasa, dalam artian seperti usia dewasa, dan kapan diperlakukan atau tidak berlaku baginya hukum-hukum penyelenggaraan jenazah. Di hadis yang terakhir, ya, kita sudah membahas tentang pertanyaan Nabi SAW tentang harta yang ditinggalkan, ya. Mana yang kita sukai, apakah harta yang kita miliki atau harta yang kita tinggalkan untuk ahli waris kita. Dan kita sudah jelaskan bagaimana pertanyaan Nabi SAW ini untuk mengajak kita atau mengajak para sahabat untuk mau berpikir tentang hakikat sesuatu yang kadang luput dari perhatian kita. Dan kadang kita memahami sesuatu yang berbeda dengan seharusnya. Dan ini juga insya Allah masih akan kita bahas pada 2 hadis yang tersisa dalam bab ini. Ya, kita bacakan hadisnya. Hadis yang ke-154. Qal, dan berkata. Siapa yang berkata ini? Siapa yang berkata? Sahabat yang meriwayatkan dari Nabi SAW pada hadis sebelumnya. Siapa? Abdullah bin Mas'ud, ya. Jadi kalau kita dapatkan dalam sanad disebut Abdullah dari kalangan sahabat, maka kemungkinan besar dan hukum asalnya yang dimaksudkan adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala. Dan hadis ini juga memang berasal dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu.
Jadi tidak disebutkan sanadnya di sini karena sanadnya adalah sama dengan sanad sebelumnya. Ya, sanadnya adalah sama saja dengan sanad sebelumnya. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma ta'udduna fikum raqub. Siapa menurut kalian yang kalian anggap, yang kalian sebut sebagai ar-raqub? Qalu, para sahabat menjawab, ar-raqub alladzi la yuladu lahu. Raqub itu adalah orang yang tidak ada anaknya yang lahir. Orang yang tidak ada anaknya yang lahir. Entah tidak punya anak, tidak ada anaknya yang lahir, atau anaknya semuanya meninggal dalam usia bayi, ya, atau di bawah usia balik atau masih kecil. Qal, kata Nabi SAW, walakinna ar-raquba, akan tetapi yang dimaksudkan dengan ar-raqub alladzi lam yuqaddim min waladihi syai'a. Kata Nabi SAW, bahkan yang dimaksudkan dengan raqub adalah alladzi lam yuqaddim min waladihi syai'a, yang tidak pernah menyerahkan seorang pun dari anaknya. Artinya yang tidak pernah ada anaknya meninggal dunia semasa hidupnya. Alladzi lam yuqaddim min waladihi syai'a, atau yang tidak ada anaknya meninggal dalam usia kecil. Jemaah sekalian, hadis ini antum dalam bukunya langsung dilanjutkan atau dipisah hadisnya? Hah? Bisa ya? Dipisah juga? Atau langsung dilanjutkan hadisnya? Bisa ya? Ya, ini sebenarnya sanadnya bersambung semuanya, sama, tapi Imam Bukhari memisahkan antara hadis-hadis ini, ya. Jadi kita bahas dulu ini sebelum kita bahas lanjutannya. Jamaah sekalian, ada berapa pelajaran yang bisa kita ambil dari potongan hadis ini? Dalam hadis ini, Nabi SAW memulai dengan pertanyaan, dan ini kebiasaan Nabi kita SAW. Di antara metode beliau dalam mengajar adalah beliau memulai dengan diskusi, mengajak dulu para sahabat-sahabatnya untuk berpikir, untuk menyatakan pandangan dan pendapatnya, atau untuk menyampaikan apa yang diketahui tentang masalah tersebut. Dan Nabi kita SAW ketika melakukan hal ini tentu saja banyak faedah, ya, banyak manfaat metode mengajar yang seperti ini. Di antaranya untuk mengajak atau untuk memancing perhatian dan konsentrasi pendengar atau murid-murid beliau, audiensnya. Karena itu penting, ya. Karena seperti yang sering kita sebutkan, apa yang beliau mau sampaikan adalah wahyu yang datang dari Allah. Tentu saja sangat disayangkan ketika wahyu ini disampaikan begitu saja tanpa diperhatikan, tanpa didengarkan baik-baik. Maka Nabi kita SAW melakukan beberapa cara untuk memancing perhatian dan konsentrasi para sahabat terhadap apa yang beliau mau sampaikan. Dan juga di antara manfaatnya adalah untuk bermuzakarah, ya, untuk
mengulangi pelajaran, karena boleh jadi apa yang mau diterangkan ini sesuatu yang sudah pernah diterangkan sebelumnya. Maka beliau ingin untuk mengajak para sahabat mengingat apa-apa yang telah pernah beliau ajarkan, karena ilmu itu sangat perlu untuk selalu diulang-ulangi, dan ilmu itu adalah apa yang melekat, bukan yang datang lalu pergi dari kita. Maka untuk melekatnya ilmu itu perlu selalu dimurojaah, ya, jangan dia pergi dengan perginya ujian umpamanya, ya, perginya dengan ujian. Sering kita ulangi perkataan para ulama kita yang dinukil oleh Imam Hakim dalam Ma'rifatul Ulumil Hadis, dan banyak lagi ulama kita, perkataan Abdullah bin Mubarak rahimahullah dan yang lainnya yang mengatakan, tazakaru ya ahlal hadis fa inna hayatal ilmi muzakaratu. Hendaknya kalian senantiasa bermuzakarah, mengulang-ulangi ilmu dan pelajaran, karena hidupnya ilmu itu dengan seringnya diulang-ulangi, seringnya di muzakarah, di murojaah. Jadi ini di antara faedah ya, beliau bertanya untuk mengajak para sahabat kembali berfikir terhadap apa yang mungkin pernah beliau ajarkan. Atau di antara faedahnya hal yang seperti ini adalah untuk memancing para sahabat mau menyatakan pandangannya, pendapatnya, dan menyampaikan apa yang diketahuinya. Dan para sahabat ketika ditanya seperti ini, kalau mereka tidak punya sama sekali pengetahuan, maka mereka tidak lancang, tidak sembarangan ngomong, tidak sembarang bicara, tapi mereka akan berhati-hati. Namun jika mereka tahu apa yang mereka ketahui, maka mereka menyampaikan apa yang mereka ketahui. Dan kadang ketika ditanya, walaupun mereka tahu, tapi kalau ada khawatir jangan-jangan ada informasi baru, atau jangan-jangan apa yang kita ketahui ini sudah terhapus hukumnya, sudah ada hukum yang baru, maka para sahabat kadang ketika ditanya mengatakan Allahu wa Rasuluhu alam, ya cuma Allah dan Rasulnya yang tahu, kami tidak tahu. Kalau kadang masalah-masalah yang sepele, ya, seperti ketika Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tanya, di mana kita ini? Kapan ini? Ya. Hari apa ini? Ini pertanyaan yang beliau ajukan ketika para sahabat sedang ada di tanah haram, di padang Arafah. Semua orang tahu, tapi ragu-ragu jangan-jangan ada nama baru lagi, sehingga mereka mengatakan Allah dan Rasulnya yang tahu. Waktu itu adalah hari wukuf di Arafah, hari sangat mulia. Mereka bisa jawab sebenarnya, tapi mereka hati-hati, jangan-jangan, ya para sahabat mengatakan jangan-jangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau memberikan dengan nama yang baru. Maka kadang mereka diam saja atau mengatakan Allah dan Rasulnya yang tahu. Tapi kalau pertanyaan-pertanyaan yang memang mereka punya sedikit pengetahuan dan ada latar belakang mereka tentang ilmu tersebut, dan tidak ada kekhawatiran ada ilmu yang baru, maka mereka menjawab sebagai bentuk respons dari apa yang ditanyakan oleh Rasulullah SAW. Karena kadang salah satu hal yang disedihkan oleh seorang guru, kalau dia tanya lalu tidak ada jawaban, tidak ada respons, ya, itu juga kadang menyedihkan, ya, bahwa apa yang selama ini saya ajarkan ternyata tidak ada yang difahami atau tidak ada yang dihafalkan. Artinya berarti kurang diperhatikan. Ini di antara hal yang kadang disedihkan oleh seorang guru tentunya. Maka para sahabat kadang segera meresponsnya untuk menjawab sebatas apa yang mereka ketahui. Di sini ketika mereka ditanya oleh Nabi SAW, mata'udun, apa yang kalian anggap, ya, ada ya'ud itu artinya menghitung, ya, menganggap. Ar-Raqub jamaah sekalian,
Apa artinya raqub itu? Ar-raqub. Bahasa apa ini kira-kira? Bahasa apa ini? Bahasa Arab ya? Insyaallah bahasa Arab. Ini bahasa Arab. Apa itu ar-raqub? Raqub. Apa yang antum tahu kalau ditanya raqub? Apa itu bahasa? Apa terjemahnya? Raqub. Kalau dibilang taraqqabu. Pernah dengar kuman seperti itu? Taraqqabu. Al-ijazah satati ba'da yomin. Taraqqabu artinya apa? Nantikanlah, ya. Tunggu. Taraqqaba. Raqub bisa sesuatu yang mengawasi dengan baik atau bersungguh-sungguh untuk menanti. Tapi juga bisa ada istilah yang lain, ya. Para sahabat memahami istilah raqub, mereka mengatakan alladzi la yuladu lahu, yang tidak ada anaknya. Mungkin disebut seperti itu karena menanti-nanti anak, ya. Menanti-nanti anak tapi tidak kunjung datang. Sehingga itu istilah raqub juga dalam bahasa Arab, ya. Atau seperti yang kita sebutkan tadi, yaitu yang meninggal anaknya meninggal wafat dalam usia muda, atau seperti pembahasan kita keguguran di kandungan umpamanya. Tapi jemaah sekalian, apa kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan la, tidak. Walakin raqub, akan tetapi raqub alladzi lam yuqaddim min waladihi syai'a. Yang dimaksudkan dengan raqub adalah seorang yang belum pernah menyerahkan sesuatu dari anaknya kepada siapa? Kepada Allah tentunya. Ya. Artinya belum pernah mengembalikan kepada Allah anaknya. Karena ini kan kita, anak-anak kita adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika ada yang meninggal, itu pada hakikatnya kembali kepada Allah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Semua kita milik Allah dan semua kita ini akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memberikan definisi yang lain dari apa yang dipahami oleh para sahabat. Dan ini pelajaran penting. Pelajaran penting bahwa mengetahui syariat itu tidak cukup dengan mengetahui bahasa Arab. Ya, mengetahui syariat tidak cukup dengan mengetahui bahasa Arab. Ini raqub tadi antum bilang bahasa Arab. Betul? Iya, bahasa Arab. Dan para sahabat orang Arab umumnya. Dan kalau bukan orang Arab, orang yang sangat menguasai bahasa Arab walaupun awalnya bukan Arab. Tapi ternyata kadang definisi berbeda dengan makna bahasa. Berbeda dengan makna bahasa. Maka ya kita katakan bahwa mengetahui bahasa Arab itu tidak secara otomatis seorang bisa langsung mengetahui syariat ini. Artinya jemaah sekalian, bahwa berarti mempelajari bahasa Arab tidak penting. Gitu ya? Iya. Artinya bahwa jika saja orang-orang yang sangat menguasai bahasa Arab, kadang apa yang mereka fahami dari satu makna ternyata tidak begitu yang dimaksudkan oleh syariat, maka bagaimana lagi jika kita yang tidak memahami bahasa Arab? Itu mesti qiyasul aula ya. Jadi jangan langsung difahami bahwa kalau begitu bahasa Arab tidak penting karena sahabat saja yang tahu bahasa Arab salah-salah. Ya. Justru mesti pikiran kita, logika kita adalah
jika saja para sahabat yang sangat menguasai bahasa Arab kadang keliru dalam memaknai definisi sesuatu, maka bagaimana lagi jika kita tidak memahami bahasa Arab? Kalau saja para sahabat yang tahu bahasa Arab dan ternyata kadang diluruskan makna ayat yang mereka fahami, maka bagaimana lagi jika kita tidak tahu bahasa Arab? Ya. Ini menunjukkan pentingnya menguasai bahasa Arab, tapi menguasai bahasa Arab bukan satu-satunya atau bukan satu-satunya cara untuk mengetahui makna firman Allah dan makna sabda Nabi Muhammad SAW. Jadi bahasa Arab perlu dikuasai untuk kita faham betul makna firman Allah dan makna sabda Nabi SAW, tapi jangan kita cukupkan dengan itu. Dia adalah salah satu ilmu alat untuk mengetahui dan menguasai Quran dan Sunnah. Tapi masih banyak lagi ilmu-ilmu alat lainnya yang perlu untuk kita kuasai. Dan hadis ini jamaah sekalian menjelaskan kepada kita bahwa Nabi kita SAW itu mau merubah pemahaman dan persepsi yang kadang berkembang di tengah masyarakat namun keliru atau tidak sesuai dengan yang dimaksudkan oleh syariat. Makanya ada kaidah yang mengatakan jika ada makna bahasa lalu ada makna syariat, yang mana yang didahulukan, makna bahasa atau makna syariat? Mana bahasa atau mana syariat? Mana syariat, ya. Dan tidak boleh membantah sesuatu hanya dengan makna bahasa, ya, dengan makna bahasa. Jadi seperti umpamanya ketika Allah berfirman wa aqimis sholata li dzikri, tegakkanlah salat untuk apa? Mengingat aku. Mengingat aku, mengingat Allah kan bisa dengan ingat Allah, kita ingat Allah, atau berzikir dengan sekedar mengucapkan zikir. Itu kan sudah dinamakan zikir. Apakah karena Allah mengatakan tegakkanlah salat untuk mengingatku, berarti tujuannya salat adalah untuk zikir. Berarti kalau kita sudah zikir dengan lisan kita, atau kita sudah ingat Allah, kita selalu ingat bahwa Allah ada dan Allah mengawasi kita, walaupun kita tidak salat, sudah cukup? Tidak cukup. Kenapa? Karena yang paling tahu makna ayat ini adalah Nabi kita SAW, dan beliau adalah orang yang paling sering mengingat Allah, tapi beliau contohkan bahwa beliau melaksanakan salat. Berarti tidak mungkin seorang dikatakan selalu berzikir tapi tidak salat. Ya. Maka sangat keliru kalau ada orang mengatakan bahwa si fulan itu wali Allah. Biar dia duduk-duduk itu sudah salat itu. Cuma kamu tidak tahu salatnya. Nah, itu keliru. Ya, karena orang yang paling wali Allah, yang paling dekat dengan Allah, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling banyak salatnya kepada Allah dan banyak zikirnya kepada Allah. Jadi makna bahasa itu harus disesuaikan dengan makna syariat. Dan kadang ada seperti yang kita sebutkan peristilahan yang berkembang di tengah masyarakat itu tidak terlalu tepat jika dibandingkan dengan makna syariat. Contoh seperti ini, ya, seperti ini. Atau contoh lain yang lebih mudah tentang orang kaya, ya, orang kaya. Orang kaya kan adalah yang banyak materinya, banyak hartanya. Kalau kita ditanya apa definisi kaya, kita akan mendefinisikan secara mudah yang punya banyak rumah mewah, yang punya banyak mobil mewah, yang banyak simpanan uangnya, yang banyak ya. Itu semua kita definisikan sebagai orang kaya. Tapi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari mengatakan laisal ghina an kasratil ard, innamal ghina ghinan nafs. Bukanlah hakikat kaya dengan banyaknya materi, tapi hakikat kaya adalah dengan kekayaan jiwa. Senantiasa merasa syukur kepada Allah, senantiasa merasa puas dengan apa yang Allah berikan, dan senantiasa merasa dekat
dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang banyak materinya tapi hatinya hampa dari berzikir kepada Allah, lupa kepada Allah, maka yakinlah dia tidak pernah tenang, senantiasa gelisah walaupun mungkin banyak orang yang tertarik dengan hartanya. Dia tidak merasakan kebahagiaan yang hakiki. Kebahagiaan yang hakiki, kekayaan yang sejati adalah mereka yang kaya jiwa. Begitu kata Nabi SAW. Siapa orang yang bakhil? Siapa orang yang kikir? Orang yang kikir adalah orang yang pelit, orang yang Orang yang kalau bahasa kita orang yang seket ya, orang yang tidak memberikan apa yang dimiliki ketika dia diminta. Itu memang betul. Itu mana pelit, kikir, bakhil. Tapi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan ada orang yang paling bakhil. Apa yang paling bakhil? Bukan yang cuma tidak memberikan hartanya, tapi bakhil yang paling bakhil alladzi idza zukirtu indahu wa lam yusalli alayya. Namaku disebut di sisinya lalu dia tidak bersalawat kepadaku sallallahu alaihi wasallam. Jadi biar ada orang yang paling suka berderma, suka berinfak, suka membantu orang yang susah, itu orang yang bagus. Tapi bisa saja masih tetap dianggap bakhil kalau nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan di sisinya lalu dia tidak mau bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang bangkrut di tengah-tengah kalian? Kata para sahabat dalam hadis Muslim, orang yang bangkrut adalah orang yang tidak ada lagi dirhamnya, tidak ada lagi peraknya, tidak lagi dinarnya, tidak lagi emas dan peraknya. Orang yang dulu mungkin banyak hartanya, tapi ludes, rugi, pailit, tidak lagi tersisa dari hartanya. Itu kan bangkrut. Tapi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memberikan definisi yang lain. Beliau mengatakan bangkrut itu adalah seorang yang nanti datang di hari kiamat dengan membawa amal-amal solehnya, datang dengan sholatnya, datang dengan puasanya, datang dengan hajinya, datang dengan sedekahnya, datang dengan beberapa amalan-amalan. Ketika dia sudah menanti saat diberikan balasan pahala, ternyata pada saat berada di tempat yang merupakan tempat qisas, tempat saling balas-membalas antara hamba. Qisas. Ternyata banyak yang menuntut dia, banyak yang merasa pernah diambil hartanya oleh dia, banyak yang pernah merasa dipukul oleh dia, banyak yang merasa pernah disakiti oleh dia, banyak yang pernah merasa telah disinggung, digibah, dicerca, dilaknat, disakiti hatinya. Maka semua menuntut kepada Allah agar haknya dikembalikan. Tapi bukan lagi dikembalikan harta dan semacamnya, tapi kebaikan-kebaikan orang tersebut diambil lalu diserahkan kepada orang yang dia aniaya sewaktu di dunia. Dan kalau sudah habis kebaikan-kebaikannya tadi dibagi-bagi, lalu ternyata masih banyak yang menuntut, maka dosa-dosa orang yang menuntutnya itu diserahkan atau dilemparkan kepada dia. Inilah orang yang hakikatnya bangkrut. Ya, jadi biarlah kita bangkrut di dunia, yang penting tidak bangkrut di akhirat. Itu definisi bangkrut kata Nabi kita SAW. Siapa orang miskin? Orang miskin orang yang tidak punya harta cukup, ya, sehingga terpaksa dia mungkin meminta-minta. Kata Nabi kita SAW, orang miskin yang sesungguhnya orang yang menjaga kehormatannya, tidak punya harta yang cukup, tapi dia menahan dirinya untuk pergi ke rumah fulan untuk meminta-minta, mengemis. Dia menjaga kehormatannya walaupun dia sangat butuh. Orang inilah orang yang miskin sesungguhnya, yang paling patut untuk dibantu walaupun dia tidak minta-minta. Itu definisi miskin kata Nabi kita SAW. Dan seterusnya. Termasuk ini, bahwa ikhwas sekalian, termasuk ini dan hadis selanjutnya ya, bahwa rukuk kita sudah jelaskan bahwa
orang yang bisa bersabar dengan anaknya yang meninggal dalam usia kecil atau anaknya yang meninggal keguguran, itu besar pahalanya insya Allah. Tapi ternyata juga ada ganjaran pahala. Disediakan pahala yang besar juga bagi mereka-mereka yang bisa bersabar dengan anak-anaknya. Artinya dia tidak pernah ada anaknya yang meninggal di usia kecil, bahkan mungkin di masa ketika dia masih hidup. Ini raqub, dan dia bisa bersabar untuk bersama dengan anak-anaknya, bersabar membina mereka, bersabar menafkahi mereka, bersabar untuk senantiasa mengawasi mereka, bersabar menasihati mereka dan melakukan hak-hak dari anaknya sampai dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah ar-raqub. Dan ini menunjukkan kepada kita jamaah sekalian bahwa tidak perlu disedihkan ya. Mungkin kalau ada orang membaca hadis-hadis seperti ini, berarti dia mengatakan berarti bagus itu ya kalau ada orang yang anaknya meninggal waktu masih kecil. Ada anak ya karena bisa menjadi pembebas api neraka bagi dia. Mungkin orang bilang kalau gitu ya Allah biarlah anak saya meninggal dalam usia kecil. Karena besar pahala, bisa menjadi penghalang dari neraka dan bisa menjadi penyebab saya masuk surga. Padahal jamaah sekalian, yang baik adalah apa yang Allah pilihkan untuk kita. Al khairu makhtarahu Allahu li'al abd. Yang baik bagi seorang hamba apa yang Allah pilihkan untuk dia. Yang penting bagi dia adalah bagaimana dia menunaikan hak Allah dengan apa yang Allah pilihkan untuk dia. Ketika Allah Subhanahu wa taala uji dia dengan kematian anaknya dalam usia kecil, dalam usia yang masih lucu-lucunya, dalam usia belum balik, dia bisa tabah dan bersabar untuk tidak mengatakan kata-kata yang menunjukkan tatapan dan ketidaksetujuan terhadap takdir Allah. Itu baik baginya. Dan sebaliknya, orang yang Allah tidak tetapkan ajal bagi anaknya dalam usia kecil, anaknya terus ada sampai dia dewasa dan terus sampai dia meninggal dunia, tidak ada anak yang meninggal sebelum dia, tapi dia bisa bersabar untuk membinanya, itu juga bagus, itu juga baik. Yang tidak baik adalah kalau sudah banyak anaknya yang bersama dengan dia menjadi amanah bagi dia, lalu dia sia-siakan anaknya tersebut, dia tidak peduli, tidak memberikan nafkah-nafkah duniawi yang seharusnya dia berikan, apatah lagi kalau dia tidak memberikan hak-hak anaknya berupa pengajaran-pengajaran agama. Inilah orang yang paling merugi walaupun banyak anaknya. Atau mungkin cuma menafkahi anaknya dari hal yang sifatnya duniawi tapi tidak pernah mengarahkan anaknya untuk bisa selamat dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang juga celaka ya. Yang bahagia adalah mereka yang bisa bersabar dengan apa yang Allah tetapkan baginya dan menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Hadis penutup ya dari bab ini, hadis yang masih diriwayatkan oleh sahabat yang sama, masih lanjutannya, yaitu sabda Nabi SAW. Ini bagian yang kita mau terangkan ya, di antara definisi yang salah difahami oleh sebagian orang. Nabi SAW juga bersabda, beliau mengatakan, "Ma ta'udduna fikum as-sura'ah." Apa yang menurut kalian di antara kalian as-sura'ah? Siapa di antara kalian, menurut kalian siapa di antara kalian yang paling sura'ah? Sura'ah itu yang artinya pegulat, petarung, yang paling hebat. Ya kalau ditanya, kalau kita ditanya umpamanya, mata udduna fikum sura'ah. Siapa di antara kalian yang sura'ah, yang jago berkelahi, pegulat, yang kuat, ya. Maka kita mungkin akan melihat-lihat yang mana yang paling besar badannya, ya, dan mana yang hebat ketika bertarung. Dan itu yang dipahami oleh sahabat. Maka sahabat menjawab,
huwallazi la tasra'uhu rijal. Dia yang tidak pernah dibanting oleh laki-laki. Artinya tidak ada yang bisa kalahkan dia dalam bertarung. Para sahabat menjawab sebagaimana yang kita fahami, bahwa orang yang paling kuat, pegulat di antara kita, petarung, adalah mereka yang tidak bisa dibanting, tidak bisa digulat, tidak bisa dikalahkan ketika duel. Itu orang yang paling kuat di antara kita, pegulat, petarung. Tapi apa jawaban Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Ya. Jadi ya sekali lagi ini menunjukkan bagaimana perlunya selalu kita menyesuaikan pemahaman kita, peristilahan kita dengan peristilahan syariat. Beliau mengatakan, la, bukan itu. Walakinna sur'ata, akan tetapi pegulat yang paling jago, orang yang paling kuat, orang yang paling hebat bertarung, alladzi yamliku nafsahu 'indal ghadabi, orang yang mampu menahan dirinya ketika dia marah. Orang yang bisa menahan dirinya untuk tidak melampiaskan emosinya. Itu orang yang paling kuat. Subhanallah. Beda sekali ya, yang kita fahami pegulat, orang kuat, dengan apa yang didefinisikan oleh Nabi SAW. Kita lihat kadang, kalau ada orang yang biar diganggu dalam urusan-urusan dunia tentunya, tidak mau marah, kita bilang, ini penakut sebenarnya, ya, penakut atau pengecut. Dia tidak marah, dia dipancing-pancing karena penakut, dia tidak berani menghadapi saudaranya. Itu kan yang biasa kita pahami ya. Orang yang tidak meladeni celaan orang lain, orang yang sudah dipancing-pancing emosinya tapi tidak juga emosi dan tidak menyakiti saudaranya, apalagi cuma dalam urusan dunia, kita bilang ini seorang yang mungkin lemah, penakut, ya, pengecut dan semacamnya. Dan kalau kita lihat ada orang yang begitu dipancing sedikit langsung dia selesaikan saudaranya, ya. Dia banting, dia pukuli, dia kasih nangis, dia lukai. Orang bilang inilah orang yang paling hebat, orang yang paling kuat, yang paling jago di antara kita. Tapi Nabi kita SAW mengatakan orang yang justru yang paling kuat di sisi Allah adalah ketika dia mau marah, dia bisa menahannya. Ya. Marah, ikhwan sekalian, adalah sifat dasar pada kita. Adakah di antara kita yang tidak punya sifat marah? Ada di antara kita yang tidak punya sifat marah? Tidak ada, ya. Karena dia sifat tabii semua manusia. Bahkan jangankan manusia, Allah Subhanahu wa taala juga punya sifat marah. Wa ghadiballahu alaihi. Bahkan ayat yang paling termasuk ayat yang paling selalu kita baca pada waktu salat apa? Ghairil maghdubi alaihim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan lurus di antara jalan yang bukan kamu marahi. Oh, bukan orang-orang yang kamu murkai. Artinya ada orang-orang yang Allah murkai, ada orang-orang yang Allah marahi. Berarti Allah juga marah dan murka. Tapi bukan persoalan marah dan murkanya. Marah dan murka itu bisa-bisa saja, sah-sah saja. Bahkan kadang bagus jika pada tempatnya, jika pada situasi kondisi yang boleh. Namun hukum asal marah, melampiaskannya, apalagi dalam urusan-urusan duniawi, apalagi kalau bisa mendolimi orang lain, maka itu sifat yang tidak terpuji, sifat yang tidak terpuji. Dan itu kalau ada orang yang sedikit saja emosi lalu dia lampiaskan kemarahannya, maka ini bukan orang kuat. Walaupun mungkin dia kalau dia marah sembarang dia pukul, termasuk tembok dia pukul, ya. Karena orang marah itu ada dua, yaitu marah lalu dia lampiaskan kemarahannya kepada orang yang membuat dia marah, atau dia marah dan dipancing kemarahannya, tapi ketika dia lihat orang yang membuat dia marah, dia takut sama dia, maka kadang pelampiasannya kepada yang lain. Ya. Jadi kadang meja yang dipukul, tembok yang dipukul, akhirnya dia juga merasa sakit, tapi tidak berhasil juga. Ya. Kata ulama kita,
Beda wajahnya itu, yang pertama dan yang kedua. Kalau yang pertama wajahnya akan memerah, kalau yang kedua wajahnya akan menguning atau pucat, ya. Tapi sama-sama marah. Bukan itu yang dikatakan orang kuat. Orang kuat adalah orang yang tidak melampiaskan emosinya pada saat dia marah. Ini tentu saja sekali lagi pada hal-hal yang sifatnya duniawi, hal yang tidak perlu kita marah. Makanya di antara sifat orang-orang yang bertakwa, wal kadhiminal ghaidh, ya, mereka-mereka yang menahan kemarahannya, ya, mereka-mereka yang menahan kemarahan. Apa maksudnya menahan? Dia tidak lampiaskan. Marahnya ada, tapi dia tidak lampiaskan, bahkan dia maafkan. Sekali lagi dalam hal-hal yang sifatnya dunia. Adapun dalam persoalan agama, Nabi kita tidak pernah marah kecuali jika agama ini dinodai, agama ini dicela. Adapun dalam masalah-masalah duniawi, maka beliau kebanyakan memaafkan dan beliau menghadap dengan cara yang terbaik, ya. Dan orang-orang yang bisa menahan marahnya banyak sekali pahalanya, seperti tadi derajat orang yang bertakwa dan dijamin akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Dan ya, ini pahalanya besar karena tidak gampang, ya, tidak gampang. Dalam riwayat Abu Daud dikatakan di antaranya adalah mereka akan dimuliakan di hari kiamat kelak dan akan di summa yukhairuhu minal huril ain masya, ya, an yukhayyirahu minal huril masya. Ya, di antara pahalanya nanti di hari kiamat dia akan dipersilahkan memilih bidadari mana yang diinginkannya, ya. Di tengah-tengah banyak orang dia dipersilahkan sebagai pemuliaan karena dia menahan kemarahan. Tapi sekali lagi tidak mudah. Bahkan ada saja orang yang dinasihati di zaman Nabi SAW, ya, Nabi kita SAW melihat ada orang yang bertengkar, mau berkelahi. Nabi kita SAW mengatakan, saya tahu ada kalimat yang seandainya diucapkan oleh mereka, maka hilang emosinya dan hilang marahnya itu. Lalu sahabat yang mendengarkan itu bilang, apa Rasulullah? At-ta'awudz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Karena marah itu datang dari syaitan. Maka orang ini beritahu si fulan bahwa Rasulullah SAW mengatakan bahwa ada sesuatu yang kalimat yang seandainya kamu sampaikan, kamu sebutkan, maka hilang marahmu itu, hilang emosimu. Apa orang itu bilang? Orang itu bilang, apakah kamu sangka saya orang gila? Ya. Jadi mau dinasihati tidak mau lagi. Dia bilang, saya bukan orang gila, masih marah. Ya. Jadi memang orang kalau sudah marah sulit untuk dia bisa menahan dirinya. Maka orang yang kuat adalah orang yang bisa menahan dirinya untuk tidak melampiaskan kemarahannya pada hal yang tidak perlu untuk kita marah, atau lebih mulia jika kita memaafkannya. Apa hubungannya dengan hadis kita ini? Jamaah sekalian, sebagian ulama kita mengatakan di antara makna hadis ini kaitannya dengan bab kita adalah orang yang kuat adalah ketika ditinggal mati oleh kekasihnya, oleh orang yang dicintainya, anaknya. Tentu saja ada perasaan sedih, ada perasaan kecewa, dan mungkin sebagian orang marah terhadap takdir tersebut. Tapi ketika dia tahu dia adalah datang dari Allah, maka dia berusaha untuk menahan dirinya, tidak mengatakan kata-kata yang tidak boleh dia katakan, dan tidak melampiaskan kekecewaannya, kesedihannya, atau kemarahannya dengan melakukan hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis ini disebutkan dalam bab ini untuk menunjukkan ketegaran dan kekuatan seorang hamba ketika dia mendapatkan musibah yang besar, di antaranya kematian anak yang dicintainya, lalu dia bisa bersabar dan tidak marah, bahkan mengembalikan semuanya kepada Allah. Inilah orang yang kuat yang sebenarnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekali ini jemaah sekalian, penjelasan ya dari hadis ini, karenanya alhamdulillah sudah selesai lagi satu bab, dan insyaallah kita akan lanjutkan nanti dengan bab yang ke-82. Allah Ta'ala
Wallahu taala alam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.